Akhirnya raja memutuskan untuk menyerahkan kekuasaannya kepada Nabi Yusuf dalam suatu upacara penobatan yang menurut lazimnya dan kebiasaan yang berlaku. Pada hari penobatan yang telah ditentukan, dihadiri oleh para pembesar negeri dan pemuka-pemuka masyarakat, Nabi Yusuf dikukuhkan sebagai wakil raja dengan mengenakan pakaian kebesaran kerajaan dan di lehernya dikalungkan dengan kalung emas. Kemudian raja di hadapan para hadirin melepaskan cincin dari jari tangannya, lalu dipasangkan ke jari tangan Nabi Yusuf sebagai tanda penyerahan kekuasaan kerajaan. Setelah selesai acara penobatan Nabi Yusuf alaihissalam, maka Raja Mesir berkenan untuk menikahkan Yusuf dengan Zulaikha, janda majikannya yang telah mati ketika Nabi Yusuf alaihissalam masih di dalam penjara. Selesai upacara pernikahan, Nabi Yusuf bergaul dengan istrinya dan berkata, "Tidakkah ini lebih baik dari apa yang Anda kehendaki dahulu itu?" Zulaikha menjawab, "Wahai orang yang jujur dan baik, jangan mencelaku. Anda mengetahui bahwa aku dahulu sedemikian muda dan cantik dalam keadaan serba mewah, sedang suamiku lemah syahwat, tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami kepada istrinya. Sedangkan engkau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sedemikian tampannya, maka aku kalah dengan hawa nafsuku." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, tonton sampai habis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin memahamkan kita tentang Islam melalui kisah ini sebagai bukti cintanya. Nabi Yusuf diangkat sebagai wakil Raja Mesir. Raja Mesir yang telah banyak mendengar tentang Nabi Yusuf dari pelayannya, dari semua wanita-wanita tamu Zulaikha, dan dari Zulaikha sendiri, makin bertambah rasa hormat dan kagumnya terhadap Nabi Yusuf setelah berhadapan muka secara langsung. Ia melihat kecerdasan Nabi Yusuf, pengetahuannya yang luas, kesabaran, kejujurannya, keramah tamahannya, dan akhlaknya yang baik akan sangat bermanfaat bagi kerajaannya bila Nabi Yusuf diserai sebagai pimpinan negara. Maka raja menawarkan kepada Nabi Yusuf dalam pertemuan pertamanya agar tinggal di istana. Nabi Yusuf ditunjuk untuk mewakili raja dalam urusan pemerintahan dan penyelenggaraan negara, sekaligus memimpin rakyat Mesir secara langsung yang diramalkan akan menghadapi masa-masa sulit. Nabi Yusuf tidak menolak tawaran Raja Mesir itu. Ia menerimanya asal diberikan kekuasaan penuh dalam bidang keuangan dan bidang pendistribusian bahan pangan. Karena menurut pertimbangan Nabi Yusuf, kedua bidang yang berkaitan antara satu sama lain itu merupakan kunci dari kesejahteraan rakyat dan kestabilan negara. Raja percaya penuh terhadap diri Nabi Yusuf melihat kecakapannya. Akhirnya raja memutuskan untuk menyerahkan kekuasaannya kepada Nabi Yusuf dalam suatu upacara penobatan yang menurut lazimnya dan kebiasaan yang berlaku. Pada hari penobatan yang telah ditentukan, dihadiri oleh para pembesar negeri dan pemuka-pemuka masyarakat, Nabi Yusuf dikukuhkan sebagai wakil raja dengan mengenakan pakaian kebesaran kerajaan dan di lehernya dikalungkan dengan kalung emas. Kemudian raja di hadapan para hadirin melepaskan cincin dari jari tangannya, lalu dipasangkan ke jari tangan Nabi Yusuf sebagai tanda penyerahan kekuasaan kerajaan. Setelah selesai acara penobatan Nabi Yusuf alaihissalam, maka Raja Mesir berkenan untuk menikahkan Yusuf dengan Zulaikha, janda majikannya yang telah mati ketika Nabi Yusuf alaihissalam masih di dalam penjara. Selesai upacara pernikahan, Nabi Yusuf bergaul dengan istrinya dan berkata, "Tidakkah ini lebih baik dari apa yang Anda kehendaki dahulu itu?" Zulaikha menjawab, "Wahai orang yang jujur dan baik, jangan mencelaku. Anda mengetahui bahwa aku dahulu sedemikian muda dan cantik dalam keadaan serba mewah, sedang suamiku lemah syahwat, tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami kepada istrinya. Sedangkan engkau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sedemikian tampannya, maka aku kalah dengan hawa nafsuku." Demikianlah keadaannya.
Oleh sebab itu Nabi Yusuf alaihissalam masih menemukan Zulaikha dalam keadaan gadis dan mendapatkan dua orang putra yang bernama Efraim bin Yusuf dan Manasye bin Yusuf. Demikianlah atas rahmat dan karunia Allah, Nabi Yusuf telah memperoleh kedudukan yang tinggi dan kerajaan yang besar setelah mengalami beberapa penderitaan dan ujian yang berat. Selanjutnya, sebagai penguasa yang bijaksana, Nabi Yusuf memulai tugasnya dengan berkunjung ke daerah-daerah yang termasuk dalam kekuasaannya untuk berkenalan dengan rakyat jelata dan mempelajari daerah yang diperintahnya dari dekat, hingga semua kebijakan dan peraturan yang akan diadakan sesuai dengan keperluan dan kebutuhan iklim dan keadaan daerah. Dalam masa 7 tahun pertama Nabi Yusuf menjalankan pemerintahan di Mesir, rakyat merasakan hidup tentram, aman, dan sejahtera. Pendistribusian bahan pokok merata dijangkau oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Nabi Yusuf juga mempersiapkan gudang-gudang penyimpanan bahan makanan untuk musim kemarau yang akan datang. Berkat kecakapan dan kebijaksanaannya, maka setelah masa hijau dan subur berlalu, diganti masa kemarau kering tiba, rakyat Mesir tidak sampai mengalami krisis makanan dan kelaparan. Pertemuan Nabi Yusuf alaihissalam dengan saudara-saudaranya. Kemudian suatu waktu datanglah rakyat dari berbagai daerah, baik itu dari kota, desa di pinggiran Mesir, dan bahkan dari negara-negara tetangga Mesir yang sudah kekurangan bahan makanan bagi rakyatnya, mengharapkan pertolongan Nabi Yusuf untuk memberi kesempatan membeli gandum serta bahan makanan lain yang masih tersedia dalam gudang-gudang pemerintah. Di antara para pendatang yang ingin berbelanja di Mesir, terdapat rombongan orang-orang Palestina. Termasuk di antara mereka ialah saudara-saudara Nabi Yusuf sendiri. Nabi Yusuf segera mengenali mereka, tetapi sebaliknya mereka tidak mengenali Nabi Yusuf lagi. Bahkan tidak terlintas dalam pikiran mereka bahwa Yusuf masih hidup, apalagi menjadi orang besar memimpin negara Mesir sebagai wakil raja yang berkuasa mutlak. Saat menghadap, berkatalah juru bicara rombongan putra-putra Yakub, "Wahai Tuan Paduka, kami adalah putra-putra Yakub yang kesemuanya adalah 12 orang. Yang termuda di antara kami saat ini sedang menjaga ayah kami yang telah lanjut usia dan buta pula. Seorang saudara lain telah lama meninggalkan rumah dan hingga kami tidak mengetahui di mana dia berada. Kami datang kemari atas perintah ayah kami, agar memohon pertolongan dan bantuan Tuan Paduka yang budiman. Kiranya dapat memberi kesempatan kepada kami membeli gandum dari persediaan pemerintahan Tuan untuk memenuhi keperluan kami yang sangat mendesak sehubungan dengan krisis bahan makanan di daerah kami." Nabi Yusuf berkata, "Sesungguhnya kami meragukan identitas kalian dan menyaksikan keteranganmu ini. Kami tidak dapat mengabaikan adanya kemungkinan bahwa kalian adalah mata-mata yang dikirim oleh musuh-musuh kami untuk mengadakan kerusuhan dan kekacauan di negeri kami. Untuk itu kami perlu bukti-bukti yang kuat atas kebenaran kata-katamu atau membawa saksi-saksi yang kami percaya bahwa kalian adalah betul-betul putra-putra Yakub." Juru bicara itu kemudian menjawab, "Tuan Paduka yang bijaksana, kami adalah orang-orang musafir di negeri Tuan. Tidak seorang pun di sini mengenal kami atau yang kami kenal. Maka sulit sekali bagi kami pada saat ini memberi bukti atau saksi seperti yang Tuan Paduka inginkan. Maka kami hanya berserah diri kepada Tuan Paduka untuk memberi jalan kepada kami dengan cara bagaimana kami bisa memenuhi keinginan Paduka itu." Nabi Yusuf berkata, "Baiklah, kali ini kami memberi kesempatan kepada kalian untuk membeli gandum dari gudang kami secukupnya untuk keperluan kalian sekeluarga dengan satu syarat, bahwa kamu harus kembali ke sini secepat mungkin membawa saudara bungsumu yang kamu tinggalkan di rumah. Jika tidak, maka kami tidak akan melayani keperluan kalian akan gandum untuk masa selanjutnya." Berkata lagi juru bicara saudara Nabi Yusuf, "Tuan Paduka, kami mengira bahwa ayah kami tidak akan mengizinkan kami membawa adik bungsu kami ke sini, karena ia adalah kesayangan ayah kami yang sangat dicintai, dan dia adalah penghibur ayah yang menggantikan kedudukan saudara kami Yusuf sejak ia keluar dari rumah menghilang tanpa jejak. Akan tetapi bagaimanapun untuk kepentingan kami sekeluarga,
akan kami usahakan sedapat mungkin membujuk ayah kami agar mengizinkan membawa adik kami Benyamin kemari dalam kesempatan yang akan datang." Sejak awal Nabi Yusuf melihat wajah-wajah saudaranya yang datang memerlukan gandum, tidak ada niat sedikit pun dalam hatinya hendak menyulitkan mereka sebagai balas dendam. Percakapan dengan mereka hanya sekedar ingin mengetahui keadaan ayah dan adiknya Benyamin yang sudah bertahun-tahun ditinggalkannya, dan hanya sekedar taktik untuk mempertemukan kembali dengan ayah dan saudaranya yang sudah lama terpisah. Kemudian Nabi Yusuf memerintahkan pegawai-pegawainya mengisi karung-karung saudaranya dengan gandum dan bahan makanan yang mereka perlukan. Sedangkan emas dan perak yang mereka bawa untuk harga gandum dan bahan makanan itu dikembalikan ke dalam karung-karung mereka secara diam-diam tanpa mereka ketahui. Setibanya kembali di Palestina, berceritalah mereka kepada ayahnya Yakub tentang perjalanan mereka dan bagaimana Yusuf menerima mereka, yang dipujinya sebagai penguasa yang bijaksana, adil, sabar, rendah hati dan sangat ramah. Tanpa sedikit kesulitan pun mereka telah diberikan gandum yang mereka butuhkan. Hanya saja mereka diharuskan oleh penguasa Mesir membawa adik bungsu Benyamin ke Mesir apabila mereka datang lagi untuk membeli gandum dan bahan makanan. Bila tidak dilakukan, mereka tidak akan dilayani untuk membeli gandum yang mereka perlukan. Nabi Yakub kemudian berkata, "Tidak, sesekali tidak akan kuizinkan kepada kalian untuk membawa Benyamin jauh dariku. Aku tidak akan mempercayakan Benyamin kepada kalian setelah apa yang terjadi dengan diri Yusuf adikmu. Kalian telah berjanji akan menjaganya baik-baik, bahkan sanggup mengorbankan jiwa ragamu untuk keselamatannya. Akan tetapi yang terjadi sebaliknya. Kalian pulang ke rumah dalam keadaan selamat, sedang adikmu Yusuf kamu lepaskan menjadi mangsa serigala. Cukuplah apa yang telah aku alami mengenai diri Yusuf, dan janganlah terulang lagi kepada Benyamin." Ketika karung-karung yang dibawa kembali dari Mesir dibongkar, ternyata di dalamnya terdapat emas dan perak yang telah mereka bayarkan untuk harga gandum yang dibeli. Mereka tercengang bercampur gembira. Berlarilah mereka menyampaikan hal itu kepada ayahnya. Mereka berkata, "Wahai ayah, kami tidak berdusta dalam cerita kami tentang penguasa Mesir, orang yang baik hati itu. Lihatlah emas dan perak yang telah kami bayarkan untuk ganti gandum yang kami terima, dipulangkan kembali ke dalam karung-karung kami tanpa kami ketahui. Jadi, apa yang kami bawa ini adalah pemberian cuma-cuma dari penguasa Mesir yang sangat murah hati itu." Dengan diperolehnya gandum, keluarga Yakub menjadi tenang untuk beberapa waktu. Akan tetapi persediaan yang terbatas itu tidak akan bertahan lama jika tidak disusul dengan pengisian stok baru selama musim kemarau belum berakhir. Hari berganti hari terlewati. Selang beberapa waktu kemudian, Nabi Yakub melihat persediaan gandumnya makin hari makin berkurang, dan terpaksalah mengutus putra-putranya kembali ke Mesir untuk memperoleh bahan makanan untuk kedua kalinya dari Raja Mesir itu. Sesuai janji mereka kepada penguasa Mesir, maka dengan berat hati Nabi Yakub menyertakan putra bungsunya Benyamin dalam rombongan tersebut. Maka berangkatlah kafilah putra-putra Yakub yang terdiri dari 11 orang itu. Setibanya di istana kerajaan, mereka diterima oleh Nabi Yusuf sendiri yang masih belum mereka kenali. Mereka disambut dengan ramah dan dihormati dengan jamuan makan. Bagi mereka disediakan tempat penginapan di sebuah rumah. Sedangkan adik bungsu mereka si Benyamin diajak Nabi Yusuf menginap di dalam istana. Sewaktu mereka berdua dengan Yusuf sendirian, Benyamin meneteskan air mata seraya berkata kepada wakil penguasa Mesir itu, "Andaikan kakakku Yusuf masih hidup, niscaya engkau akan menempatkan aku bersamanya di sebuah rumah sendiri sebagaimana saudara-saudaraku yang lain." Yusuf lalu menghibur hati adiknya dengan berkata, "Sukakah engkau bila aku menjadi kakakmu menggantikan kakakmu yang hilang itu?" Benyamin menjawab, "Tentu, namun sayang sekali bahwa engkau tidak dilahirkan oleh ayahku Yakub dan ibuku Rahil." Mendengar kata-kata si adik yang menggetarkan hatinya itu, berlinanglah air mata Yusuf. Lalu memeluk adiknya sambil mengaku bahwa dia adalah Yusuf, kakaknya yang hilang itu. Ia menceritakan kepada adiknya semua penderitaan yang telah dialaminya sejak ia dilemparkan ke dalam sumur, dijual sebagai hamba sahaya, ditahan dalam penjara selama bertahun-tahun tanpa dosa.
Dan akhirnya berkat rahmat dan kuasa Allah, diangkatlah ia sebagai wakil Raja Mesir yang berkuasa mutlak. Yusuf mengakhiri ceritanya dengan berpesan kepada adiknya agar merahasiakan apa yang telah ia dengar dan jangan sampai diketahui oleh saudara-saudaranya yang lain. Alangkah gembiranya Benyamin mendengar cerita kakaknya yang selalu dirindukannya sejak ia hilang meninggalkan rumah beberapa tahun yang lalu. Ia segera memeluk kakaknya kembali sambil berkata, "Aku tidak dapat membayangkan betapa gembiranya ayah bila ia mendengar bahwa engkau masih hidup dalam keadaan sehat, menguasai suatu kerajaan besar, tinggal di dalam istana yang dikelilingi oleh segala kemewahan dan kemegahan. Sebab sejak engkau menghilang, ayah kami tidak pernah terlihat gembira. Ia selalu diliputi oleh perasaan sedih dan duka. Tidak pernah sedikit pun bayanganmu terlepas dari ingatannya sejak engkau menghilang dari rumah. Beliau sering menangis lama sampai menjadi putih matanya karena kesedihannya." Yusuf menahan Benyamin sebagai tahanan. Yusuf menerima saudara-saudaranya selama 3 hari 3 malam. Setelah selesai, bersiap-siaplah mereka untuk pulang kembali ke negerinya. Sesudah karung-karung mereka diisi dengan penuh oleh gandum dan bahan makanan lain yang mereka perlukan, kemudian mereka meminta diri dari penguasa Mesir dan bergeraklah kafilah mereka menuju pintu gerbang keluar kota. Tetapi sebelum kafilah sempat melewati batas kota, tiba-tiba beberapa pengawal istana yang berkuda mengejar mereka dan memerintahkan agar berhenti, serta melarang mereka meneruskan perjalanan. Para pengawal mengatakan bahwa sebuah piala gelas minum raja telah hilang, dan mungkin salah seorang dari mereka yang mencurinya. Kafilah berhenti di tempat, dan berkatalah juru bicara mereka, "Demi Allah, kami datang kemari bukan untuk mengacau, dan sangat tidak mungkin bahwa salah seorang dari kami akan mencuri piala itu. Kami adalah putra-putra Yakub, utusan Allah. Kami sudah merasa berhutang budi kepada raja, dan banyak berterima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada kami. Mustahil kami akan membalas kebaikan hati raja dengan mencuri barang-barangnya. Namun untuk membuktikan kata-kata kami, silahkan kami digeledah. Dan apabila ternyata ada salah seorang dari kami yang kedapatan membawa piala itu di dalam kumpulan barang-barangnya, kami rela menyerahkannya kepada raja untuk diberi hukuman yang setimpal." Penggeledahan pun dilakukan oleh para pengawal. Sesaat kemudian berteriaklah salah seorang pengawal dengan memegang piala di tangannya seraya berkata, "Inilah dia piala yang hilang." Para anggota rombongan terkejut. Musibah apa lagi yang akan menimpa mereka kali ini? Para pengawal menunjukkan kepada salah satu kotak besar yang ternyata itu adalah milik adik bungsu mereka, si Benyamin. Maka sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati, ditahanlah Benyamin dan tidak diizinkan mengikuti rombongan itu pulang. Pada masa itu terbayanglah di hadapan mereka wajah Yakub ayah mereka yang sedang buta dan mengidap penyakit karena tidak henti-hentinya mengingat Yusuf. Bagaimana mereka harus menghadapi ayah mereka yang telah diberi janji yang teguh atas nama Allah akan membawa Benyamin kembali. Tidakkah berita itu kelak akan menjadikan penyakit ayah mereka makin parah, bahkan mungkin akan membinasakannya? Selagi semuanya panik, Benyamin termenung seorang diri, tidak berkata sepatah kata pun. Ia bingung. Ia ingin menolak tuduhan dan menyangkal dakwaan terhadap dirinya, namun akan merasa sia-sia belaka. Bahkan akan menambah jengkel para pengawal yang telah mengeluarkan piala dari kotaknya sebagai bukti yang nyata dan tidak terbantahkan. Ia hanya berpasrah kepada Allah yang Maha mengetahui bahwa ia bersih dari tuduhan mencuri. Anggota kafilah beramai-ramai mendatangi Yusuf, penguasa Mesir, memohon kebijaksanaan agar menerima salah seorang dari mereka untuk menggantikan Benyamin sebagai tahanan. Mereka berkata, "Wahai Tuan Paduka, kami sadar bahwa adik bungsu kami bersalah, dan kami tidak dapat memungkiri kenyataan yang telah kami saksikan. Akan tetapi, mohon kebijaksanaan dan belas kasihan Tuan, agar adik kami Benyamin bisa meninggalkan Mesir, dan sebagai gantinya Tuan Paduka dapat menunjuk salah seorang dari kami sebagai ganti tahanan. Sebab apabila kami tiba di rumah tanpa Benyamin, hal itu akan membuat ayah kami sedih, bahkan mungkin dapat membinasakan jiwanya. Ayah kami yang sudah lanjut usia hampir mencapai 1 abad.
berada dalam keadaan sakit. Sejak kehilangan putra kesayangannya Yusuf, Benyamin inilah yang menjadi penghibur hatinya dari kesedihan sepanjang hayatnya. Ia bahkan tidak mengizinkan kami membawanya kemari, kalau tidak karena terpaksa telah berkurangnya persediaan gandum di rumah kami. Maka kami sangat berharap belas kasihan Tuan Paduka untuk melepaskan Benyamin dan menahan salah seorang dari kami sebagai gantinya. Yusuf memotong permohonan mereka dan berpegang teguh untuk menahan Benyamin. Apalagi menurut syariat Nabi Yakub, bahwa barang siapa yang mencuri maka hukumannya adalah si pencuri dijadikan hamba 1 tahun lamanya. Kemudian Yehuda berkata, salah satu saudara tertua di antara mereka, "Aku tidak mempunyai muka untuk menghadap ayah tanpa Benyamin. Kami telah durhaka kepada ayah dengan melemparkan Yusuf ke dalam sumur, sehingga menjadikan ayah menderita sepanjang hidupnya. Dan kini akan bertambah lagi penderitaan ayah dengan meninggalkan Benyamin seorang diri di sini tanpa kami mengetahui nasib apa yang akan dialaminya. Kami telah berjanji dan bersumpah akan membawanya kembali apapun yang akan kami hadapi untuk menjaga keselamatannya. Karenanya aku akan tinggal di sini untuk sementara dan tidak akan pulang ke rumah sebelum ayah memanggilku dan mengizinkanku kembali. Pergilah kalian segera pulang kembali dan ceritakanlah kepada ayah apa yang telah terjadi dengan sebenar-benarnya. Lalu apabila ayah tidak mempercayai kalian disebabkan pengalamannya dengan Yusuf, maka biarlah ia bertanya kepada kafilah-kafilah dan orang-orang yang telah menyaksikan peristiwa ini. Maka berangkatlah kafilah putra-putra Yakub kembali ke tanah airnya dengan hanya terdiri dari 9 orang, meninggalkan di belakang mereka kakaknya Yehuda dan adik bungsunya Benyamin. Setiba mereka di rumah, 9 orang itu menghadap ayahnya, menceritakan apa yang telah terjadi pada diri Benyamin dan Yehuda. Nabi Yakub berkata seraya berpaling dari mereka dan mengusap dada, "Oh, alangkah sedihnya hatiku karena hilangnya Yusuf yang masih terbayang wajahnya di depan mataku. Ini kalian tambah lagi penderitaanku dengan meninggalkan Benyamin di negeri orang. Untuk kedua kalinya kalian telah melanggar janjimu, dan untuk kedua kalinya aku kehilangan putra yang sangat aku sayangi. Semoga Allah memberi kesabaran kepadaku dan mempertemukanku kembali dengan anak-anakku semuanya." Berkata putra-putranya menjawab, "Wahai ayah, demi Allah, engkau akan mengidap penyakit yang berat dan akan binasa bila engkau terus-menerus mengenang Yusuf dan tidak berusaha menghilangkan bayangannya dari pikiranmu." Menjawab teguran putra-putranya itu berucaplah Yakub, "Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan nasibku atas kesusahan dan kesedihanku. Aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya." Di tempat lain, yakni di Mesir, mengenai diri Benyamin yang ditahan oleh pengawal-pengawal kerajaan, Nabi Yusuf memberitahu bahwa piala raja yang terdapat dalam kotaknya sengaja diperintah oleh Nabi Yusuf dengan maksud menahannya untuk tinggal bersamanya di dalam istana. Ia membesarkan hati adiknya dengan meramalkan bahwa akan tiba waktunya suatu saat kelak di mana mereka dan seluruh keluarga akan bertemu dan berkumpul kembali. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.